Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustazah Umi Hani Asarwastuti dalam mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1. Materi kita adalah materi yang terakhir ya, materi yang terakhir yaitu tentang globalisasi. Kali ini kita akan membahas sikap masyarakat, upaya Indonesia untuk menghadapi globalisasi, serta sikap kritis dalam menghadapi globalisasi untuk memperkukuh kehidupan bangsa. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama yaitu kalian mampu menganalisis upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang. Ya, ini masih lanjutan pertemuan minggu lalu ya. Ya. Yang kedua, mampu menganalisis sikap masyarakat menghadapi globalisasi. Yang ketiga, mampu menganalisis upaya Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Yang keempat, mampu menganalisis sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan bangsa. Yang terakhir adalah tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menganalisis sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan bangsa. Oke, kita mulai dengan yang pertama, masih lanjutan pertemuan minggu lalu yaitu upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang. Kita lanjut. Upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi? Yang pertama yaitu memilih alat komunikasi yang sesuai kebutuhan ya. Kalau butuhnya hanya WhatsApp, kemudian VC ya otomatis nggak usah yang canggih-canggih ya kan. Nah seperti itu, jadi sesuai kebutuhan, jadi tidak perlu yang mahal-mahal. Dua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan. Kalau kamu punya gadget, kenapa tidak kamu gunakan untuk jualan online ya. Kemudian kamu ikut komunitas ilmu pengetahuan tertentu. Nah, seperti Ustazah ikut komunitas guru IPS Yogyakarta, komunitas guru IPS Indonesia, sehingga saya dapat ilmu-ilmu, dapat materi-materi yang mungkin di buku tidak ada. Nah, itu nambah tanpa kita sadari, kita belajar bersama-sama. Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijak ya. Jangan apa-apa yang ada di medsos dipercaya kemudian di-share. Nah, begitu ya. Nah, lanjut, upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan. Tadi komunikasi ya, sekarang iptek. Apa yang harus kita upayakan? Satu, kita harus bisa berkompetisi dalam kemajuan iptek ya. Kalau kita tidak terus belajar dan belajar, kita akan tertinggal di kantor, di sekolah akan tertinggal. Ya, dua, meningkatkan motif berprestasi. Tiga, meningkatkan kualitas SDM di bidang iptek. Kalau tidak begitu nanti perusahaan akan ya tertinggal dengan perusahaan yang lain. 4. Mengedepankan orientasi pada masa depan. 5. Meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern agar tidak tertinggal dengan negara lain. Ya, lanjut, upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Satu, kita harus bisa memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Ya, cari transportasi yang efisien. Ya, dua, menggunakan alat transportasi dengan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Ya, punya alat transportasi sesuai kebutuhan saja, kemudian menggunakannya juga tidak berlebihan sehingga tidak mengotori udara, gas buang kita. Nah, tiga, ya kita tetap harus menjaga keberadaan transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa. Alhamdulillah kalau di Yogyakarta becak dan andong masih diapresiasi dan masih diberi tempat untuk pariwisata ya.
Nah, sekarang lanjut materi selanjutnya, ini materi baru, bukan lanjutan yang lalu, yaitu sikap masyarakat terhadap dampak globalisasi. Ya, sikap masyarakat ini adanya globalisasi, ada yang menolak dan ada yang menerima. Ya, otomatis biasanya menolak karena curiga. Ya, sekarang kita mulai dengan satu, sikap menolak atau curiga. Kenapa kok bisa menolak? Satu atau A, karena globalisasi ini dapat menggoyahkan integrasi budaya bangsa dan norma-norma yang dianut di masyarakat. Bisa kita lihat sekarang kebudayaan Indonesia sudah mulai tergeser, sopan santun mulai tergeser, ya norma-norma mulai geser. Nah, seperti itu karena adanya globalisasi. Ya. Kemudian yang kedua, unsur baru yang dibawa oleh proses globalisasi dapat bertentangan dengan pedoman hidup atau Pancasila. Ya, coba kalian cari ini ya. Ya, kalian cari kemudian nanti kalian komen di RB atau di rumah belajar. Oke, yang ketiga, unsur baru dianggap mengganggu pola tingkah laku masyarakat bahkan pola pikir. Ya, contoh, sekarang saja tren dengan tato. Nah, otomatis perempuan sekarang sudah biasa bertato. Nah, sehingga ada masyarakat yang menolak adanya globalisasi dalam seni merajah tato itu sehingga dianggap itu mengganggu tingkah laku, norma, bahkan pola pikir di dalam masyarakat. Nah, sekarang yang kedua, orang yang open atau yang bisa menerima globalisasi yang terjadi. Kenapa kok bisa menerima? Satu, karena dia merasa tidak puas dengan keadaan yang ada sehingga menginginkan perubahan. Yang kedua, sadar akan kekurangan budaya sendiri, kemampuan sendiri. Nah, seperti itu sehingga timbul usaha untuk berbuat sesuai guna mengisi atau memperbaiki kekurangan yang mereka sadari. Yang ketiga, adanya usaha-usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Yang keempat, tingkat kebutuhan masyarakat semakin bertambah dan beragam, serta adanya keinginan meningkatkan taraf hidup. Yang kelima, sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru, baik yang datang dari dalam maupun serta sikap toleran atau menghargai terhadap hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan. Kalau daerah yang menjadi objek wisata biasanya ini akan terbuka terhadap globalisasi. Maka kita akan maklum dengan para wisatawan yang berpakaian serba minim, kemudian cara mereka berjalan dengan pasangan lawan jenis seperti itu, kita sudah memaklumi dan cuek melihatnya. Nah, tapi bagi di daerah pedesaan yang melihat seperti itu tidak sopan, masa jalan-jalan pakai celana pendek dan tank top. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, bagaimana upaya menghadapi Indonesia dalam adanya globalisasi ini? Yang pertama, memprioritaskan pemulihan ekonomi. Kalau terjadi globalisasi, Indonesia tidak bersaing dengan asing, barang kita kualitasnya kurang baik, otomatis barang kita akan tergerus oleh barang-barang impor, apalagi barang impor dari Cina yang sangat murah. Nah, otomatis penguatan rupiah agar rupiah kita tidak anjlok. Nah, sehingga barang-barang kita mahal karena banyak barang elektronik yang harganya berdasarkan dolar, sehingga dolar naik, harga elektronik naik. Contohnya adalah laptop, HP, seperti itu ya. Ya, berarti satu, kita mengadakan penguatan rupiah, kemudian meningkatkan ekspor untuk menyaingi impor yang masuk. Kita harus memakai produk dalam negeri sebanyak-banyaknya atau cinta produk dalam negeri itu juga salah satu cara untuk menghadapi globalisasi. Yang kedua, meningkatkan daya potensi nasional, yaitu pengolahan sumber daya alam sehingga tidak tergantung impor. Sayangnya kita hampir semuanya tergantung impor. Bahkan beras pun kita sudah tidak bisa swasembada lagi. Kita sudah impor dari Thailand dan Filipina. Memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Contohnya yang baru saja selesai di Jakarta adalah monorail.
maskapai penerbangan diperluas sampai ke daerah-daerah, membuat jalur rute kapal sampai ke berbagai pelosok. Nah, seperti itu. Bahkan kalau bisa ke luar negeri. Jadi kita membangun jaringan transportasi antar negara. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau ada globalisasi berarti kita harus punya sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial di tengah globalisasi untuk memperkukuh kehidupan bangsa. Kalau tidak, ya budaya kita hancur dan kita akan diperbudak oleh budaya asing. Ya, apa saja sikap kritis kita? Yang pertama, mengamalkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme. Yang ketiga, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Yang keempat, memperkuat jati diri bangsa. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk bersaing dengan sumber daya asing yang masuk ke Indonesia. Yang keenam, meningkatkan wawasan kebangsaan. Yang ketujuh, memegang teguh nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ya, kiranya materi kita sampai di sini dulu. Ini adalah materi terakhir, Mbak. Ini ada latihan soal yang harus kamu kerjakan di forum rumah belajar sekaligus sebagai presensi. Yang pertama, bagaimana upaya kita di era globalisasi ini untuk meningkatkan SDM yang kita punyai agar tidak dikuasai oleh asing. Yang kedua, sebutkan 2 dampak positif dan 2 dampak negatif akibat globalisasi di bidang pertanian. Ya, ini saja yang kamu kerjakan ya, saya nilai untuk nambah nilai nanti kalau kalian nilainya jatuh. Oke? Ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di YouTube Ustazah ya. YouTube-nya namanya Umi Hani. Jangan lupa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Minggu depan kita latihan soal, jangan lupa. Latihan soal minggu depannya lagi ulangan, minggu depannya lagi PAS. Oke? Makasih.